Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Ali Nur Rafiq, STHI MAG, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kali ini saya diberikan tugas oleh beliau, Bapak Ali, yaitu menerangkan tugas rangkuman fikih muamalah. Yang bab 1 yaitu akad jual beli, al-bai dan khiyar. Menurut bahasa, jual beli adalah kegiatan pertukaran suatu barang yang bernilai. Menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atau harta dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang kepada yang lain dengan dasar saling menyetujui pertukaran barang tersebut. Sedangkan menurut ulama, yaitu ada 4 ulama di sini. Menurut ulama Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain untuk dimiliki. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta atau benda dengan harta lain berdasarkan cara khusus atau yang diperbolehkan. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar dengan harta pula dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Menurut ulama Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta untuk saling menjadi hak milik. Dari definisi-definisi tersebut dapat diartikan bahwa jual beli atau bai adalah kegiatan tukar-menukar suatu benda dengan barang bernilai berdasarkan dengan perjanjian kedua belah pihak, penjualan dan pembeli sesuai ketentuan hukum syarak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antara minkum. Yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan kerelaan di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Menurut bahasa, jual beli adalah kegiatan pertukaran suatu barang yang bernilai. Menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atau harta dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang kepada yang lain dengan dasar saling menyetujui pertukaran barang tersebut. Oleh karena itu, seorang muslim sepatutnya mengetahui syarat-syarat atau rukun-rukun dalam melakukan praktek jual beli sesuai dengan syariat Islam, baik sebagai penjual maupun pembeli. Terus next, macam-macam jual beli. Jual beli atau bisnis yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu yang pertama, jual beli barang yang diharamkan. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai babi dan berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jual beli sperma, mani hewan, hukumnya Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan dibolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut.
Terus yang selanjutnya jual beli dengan perantara atau al-wasilat. Melalui perantara intinya memesan barang dengan akad jual beli yang belum sempurna membayarnya, tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak dibeli oleh orang lain. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada, jadi tidak dibolehkan. Terus yang seterusnya jual beli muhalah atau bahalah tanah. Sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah yang belum pasti wujudnya. Hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidakrelaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar. Dan ini ada banyak, terus kita langsung saja ke bab 2 yaitu riba. Oke. Riba merupakan penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat mengembalikan dalam prosentase yang telah ditentukan dari pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Secara bahasa riba berarti ziyadah. Dalam arti lain secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Hukum riba ini adalah haram. Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2004 tentang bunga, riba adalah tambahan imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang disepakati. Sedangkan bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang tanpa mempertimbangkan manfaat dari tambahan tersebut. Sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat bahwa salah satu persoalan ekonomi yang timbul saat ini ialah masalah riba. Selain permasalahan riba juga terdapat praktik gharar dan masyir yang masih ada di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi karena kebanyakan masyarakat masih saja menggunakan prinsip ekonomi konvensional dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Prinsip yang tumbuh di masyarakat ini terkadang lepas dari prinsip utama ekonomi Islam, yaitu menjadi falah atau keadilan. Pelaku ekonomi kadang tidak lagi memperdulikan cara mendapatkan, yang penting hasil yang didapat dan untung. Perilaku inilah nantinya akan mengarah pada praktik riba atau gharar dan masyir. Praktik riba sering terjadi dalam transaksi ekonomi, baik dalam hutang piutang maupun dalam transaksi penukaran barang, di mana dalam transaksi tersebut ada tambahan jumlah hutang bagi yang berhutang serta bedanya kuantitas barang dalam penukaran. Ekonomi modern menjadikan manusia berusaha bagaimana caranya mengeluarkan modal sedikit dengan harapan mendapatkan hasil yang banyak. Perilaku inilah yang mendorong banyaknya terjadi praktik riba dalam ekonomi. Esensi dasar pelanggaran riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba dan bunga merupakan dua hal yang di dalamnya terdapat pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi, serta memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal ini sangatlah bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, di mana Islam sangat peduli dengan kelompok soyo-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya atau pemilik dana. Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme,
tatanan sosial dalam menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan. Maka dari itu perlunya pengetahuan mengenai riba dan unsur maupun bahasan mengenai lainnya akan mempermudah dan membantu kita agar lebih berhati-hati dalam bermuamalah. Terus bab yang selanjutnya yaitu sewa, menyewa atau ijarah. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah ijarah. Nah, menurut bahasa, ijarah berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih selalu menerjemahkan kata ijarah dengan sewa menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas. Sewa menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah mengambil manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bedanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berbeda hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual dari benda itu sendiri. Istilah lain dapat pula disebutkan bahwa ijarah dapat salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian, di mana Islam sangat peduli dengan kelompok sosioekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya. Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme seperti tadi yang saya katakan di bab sebelumnya. Terus next, akad jualah atau ji'alah. Secara garis besar, jualah merupakan upah hadiah imbalan yang didapat dari suatu pekerjaan. Menurut Sayyid Sabit, jualah sebuah akad untuk mendapatkan materi atau upah yang diduga kuat dan dapat diperoleh. Menurut ulama Hanafiyah, akad jualah tidak diperbolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan atau gharar, yaitu ketidakjelasan pekerja dan waktunya. Hal ini dihiaskan pada seluruh akad ijarah atau sewa yang disyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan itu sendiri, upah dan waktunya. Konsep jualah ini mirip dengan ijarah, yaitu sama-sama memberi upah, tetapi ada beberapa perbedaannya. Menurut Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hambali, yaitu yang pertama, pada jualah upah atau hadiah yang dijanjikan hanya boleh diterima oleh orang yang menyatakan sanggup untuk mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan atau perbuatan tersebut. Jika pekerjaan atau perbuatan tersebut telah mewujudkan hasil dengan sempurna, sedangkan pada ijarah
orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang telah diberikannya, meskipun pekerjaan itu belum sempurna dilaksanakan. Pada jualah terdapat unsur gharar atau penipuan, spekulasi, untung-untungan, nah, seperti itu. Karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan ataupun cara dan bentuk penyelesaian pekerjaannya. Sedangkan dalam ijarah, batas waktu penyelesaian, bentuk pekerjaan, dan cara kerjanya disebutkan secara tegas dalam perjanjian. Sehingga orang yang melaksanakan pekerjaan dalam ijarah harus mengerjakan pekerjaan yang dijadikan objek perjanjian sesuai dengan batas waktu dan bentuk pekerjaan yang disebutkan dalam transaksi. Dengan kata lain, yang dipentingkan dalam jualah adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu penyelesaian ataupun bentuk untuk cara mengerjakannya. Terus yang selanjutnya, dari segi ruang lingkupnya, mazhab Maliki menetapkan kaidah bahwa semua yang dibenarkan menjadi objek dalam transaksi jualah boleh menjadi objek dalam transaksi ijarah, tetapi tidak semua yang dibenarkan menjadi objek dalam transaksi ijarah dibenarkan pula menjadi objek dalam transaksi jualah. Dengan kata lain, ruang lingkup ijarah lebih luas daripada ruang lingkup jualah. Next, hutang piutang atau al-harad. Oke. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan dari manusia telah terlepas dari yang namanya hutang piutang. Hal ini dikarenakan mereka manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Pengertian hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Sedangkan menurut ajaran agama Islam ini, hutang boleh berbentuk apa saja, yaitu uang ataukah barang, besar ataupun kecil, guna untuk keperluan pribadi, debitur maupun bisnis. Namun hutang hanya dapat diberikan ketika tanpa adanya bunga, karena akan menjadi riba jika terdapat bunga di dalamnya. Tidaklah dibenarkan adanya hutang kecuali karena adanya kebutuhan yang mendesak. Berhutang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mewah dan boros, maka tidak diperbolehkan. Hanyalah boleh hutang itu diberikan jika orang yang berhutang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Hutang ini juga tidak digalakkan oleh agama Islam, sebab akan menghancurkan individu maupun bangsa. Hutang piutang merupakan perkara yang tidak dapat dipisahkan dalam hal interaksi kehidupan manusia. Adanya kesenjangan dalam hal materi ialah salah satu penyebab adanya perhara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa pinjaman, yaitu apa? Ya, hutang tadi juga ikut serta dalam transaksi ini. Konsep hutang piutang yang ada dalam agama Islam pada dasarnya ialah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Namun seiring berjalannya waktu, konsep muamalah ini telah menjadi berubah karena tercampurnya dengan konsep yang diadopsi dari luar agama Islam. Oleh sebab itu, maka perkara hutang piutang ini sangat perlu untuk diketahui oleh umat Islam agar nantinya dapat melaksanakan transaksi sesuai dengan telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus next, langsung saja yang bab ke-6, yaitu bagi hasil atau mudharabah.
Oke. Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak. Oke. Di mana pihak pertama memiliki dan juga menyediakan modal sahibul mal. Sahibul mal ya. Sedangkan pihak kedua memiliki keahlian atau skill dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tersebut disebut mudharib. Konsep ini terdapat unsur keadilan di mana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan. Antara pemilik dana dan pengelola dana, distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad mudharabah, di mana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah yang telah disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis atau bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan, maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian, manakala mudharib akan menanggung kerugian manajerial, skill dan waktu serta nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya. Pihak yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah selalu mudharib. Ya, karena salah satu aturan dalam prinsip mudharabah mutlaqah, pemilik dana memberi kuasa penuh kepada mudharib untuk mengelola dana untuk mendapatkan hasil usaha. Nah, oleh karena itu mudharib sebagai pihak yang diberi amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat meneladani sifat Rasulullah SAW, yaitu sidih, tablih, amanah dan fatonah. Tanpa dilandasi hal tersebut, maka tidak ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana. Nah, kejujuran, keterbukaan, amanah sangat diperlukan oleh para pengelola bank syariah atau termasuk BMT itu. Terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama lembaga keuangan syariah. Itu saja yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman semua. Bila ada kurangnya ataupun lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.